Hai semua, kembali lagi di tutorial Pong dengan Python dan Pygame. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita di mana kali ini kita bakal coba untuk menambahkan collision. Jadi antara bola dengan player maupun musuh kita bakal ngasih collision. Jadi ketika bolanya itu kena player ataupun musuh dia bakal kayak mantulin bolanya gitu lagi ya. Dan ini kan sebelumnya kan kita sudah ngebikin bolanya itu mantul-mantul di seluruh layar ya. Cuman di sini belum ada collision, jadi ketika dia nabrak ininya nggak mantul, begitupun juga kena musuhnya. Mungkin kita coba lagi. Nah, dia nggak mantul gitu, jadi nggak ada collision antara player dengan musuhnya. Jadi kita mau bikin collisionnya, oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mesti bikin function. Di sini saya bakal bikin function mungkin di bagian sini kali ya. Saya bikin function, saya kasih nama def collision ya. Atau mungkin jadi collision kali apa ya, check collision dimana di sini dia menerima dua parameter, yaitu adalah bolanya dan juga adalah papan. Jadi papan ini nanti itu tuh bisa player ataupun musuh gitu. Oke, untuknya kita pas dulu. Oke, terus di sini kita bakal cek kalau misalkan if check collision antara bola dan player, jadi or ini ketika kita mau ngecek kayak dua buah kondisi, dan kalau misalkan salah satu kondisinya ini bernilai true, maka nanti kodenya bakal dijalanin. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain tuh biasanya digunain ini nih, dua pipa seperti ini. Oke, kalau misalkan bolanya ini collide dengan player atau bolanya ini collide dengan musuh, ya kan? Kita mau karena bolanya ini kan dia punya properti posisi ya, dan juga properti speednya. Jadi kita mau untuk speednya ini kita kalikan min 1, jadi dia bakal ngeganti arahnya. Kalau misalkan dia lagi positif, misalkan dia lagi ke kanan, ya kan, dikalikan min 1 dia bakal pindah ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi ketika dia collide dengan player ataupun musuh, kita tulis bola dot speed dot x nya itu kita kalikan min 1, karena ini kita kan pengen dia itu mantulan dari kanan ke kiri ya. Jadi kita kalikan yang koordinat x-nya untuk bagian speed, karena speed ini kan vektor, kita lihat. Nah, ini vektor, jadi kita kalikan min 1 gitu. Oke, kita udah bikin function itu, ini kita udah bikin checknya. Mungkin kita bisa kasih komentar, mungkin kayak check collision antara player dengan bola ya, antara bola dengan player ataupun musuh gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar apa itu collision itu pada dasarnya tumbukan ya. Jadi tumbukan antara dua buah benda, dua buah objek ya gitu kan. Di pada dasarnya seperti itu. Jadi kita mau ketika ya terjadi collision, nah itu nanti kita mau yang ngelakuin sesuatu gitu ya. Oke, di sini kita bakal ngecek karena kita udah bikin functionnya. Nah, pertama saya bakal nyimpen posisi bolanya. Di sini saya bakal tulis variable mungkin cx, di mana nih kepanjangan dari center x itu bal.post.x, karena ini post ini kita punya properti post, ya kan? Lalu kita punya cy itu bal.post.y. Nah, lalu kita bakal ngecek untuk pertama untuk bagian koordinat x-nya, kita bakal ngecek apakah bolanya itu lagi ada di kiri atau lagi ada di kanan. Nah, kita bisa ngecek kalau misalkan ball.post.x-nya itu kurang dari papan.rect.x. Nah, dari papan.rect.x ini nantinya karena kan setiap player ini sama musuh ini kan dia kan punya rect ya. Jadi rect ini untuk kotaknya, nah dia punya rect, punya properti masing-masing, punya properti rect. Jadi kita bakal gunain properti rect-nya. Nah, jadi kita cek di sini. Kalau misalkan bolanya ini lagi ada di kiri, kalau misalkan ball.post.x itu kurang dari papan.rect.x, nah kita bakal pindahin cx-nya itu ke papan.rect.x. Oke. Else if kalau misalkan di bahasa pemrograman lain dia itu else if, namun di Python dia disingkat jadi elif. Nah, kalau misalkan bolanya itu
posisi x-nya itu lebih besar dari papan dot rect dot x ditambah sama papan dot rect dot width width. Oke. Jadi kita cek kalau misalkan bolanya itu sedang ada di kanan. Jadi yang pertama kita cek kalau bolanya itu lagi ada di kiri. Nah, sekarang kita cek kalau bolanya itu lagi ada di kanan. Kalau misalkan dia lagi di kanan, ya kita pindahin untuk x-nya itu di sini, di papan dot rect dot x ditambah papan dot rect dot width. Oke. Nah, ini untuk koordinat yang x-nya. Sekarang kita untuk koordinat yang y-nya. Sekarang kalau misalkan bal dot post dot y-nya itu bolanya lagi ada di atas, papan dot rect dot y, kita bikin c-nya itu dari bal dari papan dot rect dot y. Oke. Kalau misalkan bolanya lagi ada di bawah, papan dot rect dot y ditambah sama papan dot rect dot h. Nah, ini kan ditambah h karena kan ini kan posisi y ya, koordinat y kan ke bawah. Jadi ditambah sama tinggi dari ininya, papannya. Oke. Kita bikin c-nya sama dengan papan dot rect dot h gitu. Jadi yang pertama kita cek kalau bolanya itu lagi ada di atas. Sekarang kita cek kalau bolanya lagi ada di bawah. Oke. Oke, untuk mungkin teman-teman masih bingung apa nih cek sama c. Nanti saya bakal jelasin. Untuk sementara kalian bisa ikutin dulu ya kodenya. Nah, lalu di sini saya bikin variabel dx sama dy untuk ngekalkulasi apa ya, jarak antara bola posisinya ball dot post dot x dikurang sama cx dan juga ball dot post dot y dikurang sama cy. Oke, jadi kita kalkulasi jaraknya karena ini kan kita simpan. Jadi kan ketika mungkin kita save dulu, mungkin ini saya komen dulu kali ya biar teman-teman ngerti. Kita pas dulu, jalanin. Nah, jadi pertama kan cx ini kan nyimpen posisi bolanya, ya kan. Nah, ini ketika bolanya lagi ada di kiri, mungkin di sini, otomatis nanti cx-nya bakal pindah ke sini. Kenapa? Karena kan ketika bolanya ada di kiri, di sini contohnya nih, di sini ya, ini contohnya ya, bal.post.x kurang dari papan .rect.x. Nah, kita bikin cx-nya itu di papan .rect.x, jadi otomatis cx itu di sini nih, cx-nya nih, ya kan? Ya sebenarnya di sini sih, di sini karena ini kan dia kan ngegambar dari pojok kiri atas. Nah setelah itu kita kalkulasi jarak antara bolanya dengan kita kurangi dengan cx-nya. Jadi kita kalkulasi jaraknya. Oke. Nah, setelah itu ini saya bakal hapus. Saya bakal uncomment lagi. Ya mungkin nanti saya bakal ngejelasin, saya bakal gambar kok. Nah, setelah itu kita bisa apa namanya? Ngekuadratin. Jadi kita bakal gunain kita ada import math belum? Oh iya, ini kita. Jadi teman-teman jangan lupa buat import modul math karena kita bakal gunain function akar, yaitu adalah squared. Jadi math.sqrt buat ngeakar dari dx dikali dx, jadi dx kuadrat ditambah dy dikali dy gitu. Jika jaraknya itu kurang dari sama dengan ball dot radius, karena dia kan ada properti radius, kita cek bolanya. Nah, dia ada properti radiusnya. Misalkan dia kurang dari sama dengan properti radiusnya, kita return true. Jadi terjadi collision. Kalau enggak, kita return false. Gitu. Oke, sekarang coba saya save dulu. Untuk sementara teman-teman gak usah bingung dulu. Nanti teman-teman bakal saya jelasin juga. Coba kita save, kita jalanin. Nah, teman-teman perhatiin, ketika dia nabrak musuhnya, bolanya mantul lagi, lihat. Nah, jadi terjadi collision antara musuh dan player. Ini saya coba. Nah, teman-teman lihat, nah, ke musuh. Ya, mungkin dari teman-teman lihat bolanya itu agak apa ya, kayak agak masuk ke dalam musuhnya gitu ya. Nah, sebenarnya itu oke. Ada motor lewat. Nah, sebenarnya itu ini sih apa namanya apa ya, ada istilahnya itu namanya, aduh saya lupa istilahnya apa. Jadi itu sebenarnya ini emang itu emang wajar karena ketika objeknya yang collide dengan ininya, dengan papannya ini, dan itu dia lumayan kencang, nah biasanya akan terjadi ini ya, kayak nembus gitu. Jadi ya itu sebenarnya agak wajar sih karena collision yang kita gunakan juga ini sederhana. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen nggak itu terjadi,
teman-teman bisa pelajarin namanya kayak continuous collision detection gitu. Oke. Namun kita bikin game sederhana juga, jadi kita nggak perlu itu. Oke, jadi ini dia, kita udah bikin collision-nya. Nah, sekarang saya bakal jelasin apa kode di balik ini gitu ya. Oke, nah jadi tadi itu kita gunain rumus Pythagoras. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman bisa ngebaca di sini ya. Kita ini kita gunain squared di sini. Nah, karena rumus Pythagoras seperti ini ya. Jadi dia pangkat ininya ditambah sama ininya gitu, habis itu diakar gitu. Ya kan? Jadi pertama mungkin saya bakal gambar di sini. Kita bakal gambar oke, pertama saya juga tulis ini dulu. Jadi kan di Pygame itu kan dia koordinat seperti ini ya. Ini di sini kan 00 0 ke bawah itu Y, ya kan? Aduh, sorry, maaf. Ke kanan itu X, ya kan? Lalu kita gambar mungkin kotak di sini. Jadi ini ceritanya apa ini papan kita. Papan kita mungkin saya gambar agak di sini. Ini papan kita sini ya, misalkan. Lalu kita punya bola kita. Mungkin kita kasih save. Save terus ya mungkin di sini. Kecil aja, nggak usah gede-gede. Oke, mungkin majuin. Kecil aja, nah segini. Oke. Nah, jadi kita kan tadi kan bikin variabel CX sama CY-nya. Dimana jadi CX sama CY-nya itu kan awalnya kan posisi bolanya. Ya kan? Jadi posisi bolanya. Posisi bola X sama posisi bola Y-nya. Ya kan? Jadi nah, nantinya ketika bolanya itu lagi ada di kiri atau di kanan, karena ini ya itu untuk X, berarti untuk X ya. Kalau misalkan Y berarti dia lagi di atas atau di bawah. Nah, di sini kan contohnya misalkan di sini dia bolanya lagi ada di kiri gitu ya. Nah, ketika bolanya lagi ada di kiri, jadi otomatis CX-nya bakal pindah ke sini. Jadi di sini CX nih. Sini CX. Oke, saya salah. Oke, jadi sini CX nih, CX di sini nih, CX gitu. CX karena kan dia pindah no. Ketika di kiri, CX pindah ke sini. Ketika di kanan, CX pindah ke sini. Nih, CX pindah ke sini gitu. Jadi ketika di kiri atau di kanan gitu. Lalu nah kita kita bikin variabel kalkulasi di mana kita kalkulasi antara posisi bola aslinya kan. Jadi kan CX ini kan cuma kita simpan ya. Ya kan dari posisi bolanya. Nah, setelah itu kita kalkulasi dari posisi bola aslinya di mana ya ini posisi bolanya gitu ya kan. Dikurangi sama CX-nya. Jadi kita bakal kalkulasi ininya nih. Nah, gitu. Oke, jadi untuk posisi X-nya. Jadi kita kalkulasi ini jaraknya gitu. Dan nggak cuma posisi X-nya juga, kita juga kalkulasi posisi Y-nya. Y-nya di sini. Ini. Oke. Nah, di sini kelihatan deh teman-teman loh. Jadi segitiga gitu. Makanya di sini kita gunain rumus Pythagoras, dimana sebenarnya kan karena ini vektor ya. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu vektor, sebenarnya di sini kita gunain rumus besar vektor, namun karena memang rumus besar vektor pada dasarnya menggunakan Pythagoras, jadi kita gunain Pythagoras gitu. Jadi di sini kita mencari nilai nilai vertikal dari segitiganya. Mana tadi? Ini dia nilai vertikal dari segitiganya. Nah, jadi kita nyari value hipotenusanya gitu. Jadi kita nyari nih value ininya nih gitu. Jadi ketika nanti dia value ini kurang dari kurang dari sama dengan bola radiusnya. Oke. Misalkan kurang dari sama dengan bola radiusnya, jadi dia bakal kita kaliin speednya. Nih jadi -1, ya kan? Setelah itu dia bakal mantulin deh mungkin ke sini lah gitu ya kan, atau mungkin ke sini. Gitu. Jadi itu alasan kenapa kita gunain rumus Pythagoras untuk collision. Jadi sebenarnya sih ini juga umum kok. Ini di game development kalau lingkaran sama rectangle itu biasanya gunain rumus Pythagoras ya. Tapi walaupun maksudnya itu tergantung penggunaannya juga, namun biasanya seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita nggak gunain kayak ini function collision bawaan dari Pygame? Kalau teman-teman pernah nonton video tutorial Pygame yang sebelum-sebelumnya, kita tuh biasanya gunain kayak di sini ya. Kita ke inherit di sini. Jadi kita inherit dari Pygame dot sprite ya kan. Habis itu nanti kita gunain collisionnya itu kalau nggak salah Pygame tuh punya namanya itu kalau nggak salah saya lupa ya. Mungkin kalau nggak salah kayak Pygame dot collide
ya kalau nggak salah ya saya agak lupa. Oh ya, Pygame ini Pygame dot Sprite Sprite Collide. Ya benar kalau nggak salah itu deh. Jadi kenapa kita nggak gunain itu? Nah, kalau ini collision dari Pygame itu tuh dia gunain antara rectangle dengan rectangle. Jadi kotak dengan kotak. Nah, karena bola kita ini adalah apa namanya? Lingkaran, ya kan? Jadi radius yang kita gunakan radius. Jadi itu sebabnya kita nggak bisa gunain collision itu kecuali bola teman-teman itu kotak, ya. Itu baru bisa gitu. Kalau misalkan bola kalian buat kotak, nah itu mungkin kalian bisa gunain collision bawaan dari Pygame. Namun karena bola kita buat bulat, jadi otomatis tidak bisa gitu teman-teman. Oke, jadi ya itu dia gimana apa namanya penggunaan matematika di dalam game development. Mungkin teman-teman yang apa namanya tertarik di game development, mungkin teman-teman selalu apa ya ditakut-takuti dengan um, apa namanya matematika gitu ya. Jadi ya ini dia contoh penggunaan matematika di dalam game development. Ya sebenarnya nggak begitu sulit kok, ini sederhana kok, dan kalian kalian bisa apa ya bisa kalian pelajari ya di pelajaran ini kan seperti ini. Lalu ini contoh implementasiin di kodenya gitu, walaupun mungkin agak beda ya di rumus sama di kodenya gitu, namun tetap sederhana kok. Jadi intinya kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu takut ya, karena penggunaan matematika di game development itu sudah apa ya tergantung sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian memang lagi butuh ya gunain, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Oke, jadi itu dia kita sudah berhasil membuat collision. Mungkin saya coba jalan lagi membuat collision untuk playernya dan musuhnya, dan mungkin di video selanjutnya kita bakal coba nampilin skor dan sebagainya. Oke, dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.